Cek cek, mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah pengajian online yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan acara pengajian rutin kita setiap malam Kamis atau hari Rabu ini. Baik, seperti saya sampaikan ya, bahwa untuk malam ini adalah minggu keempat di bulan Juni ya. Kita akan isi dengan materi yaitu menyimak sabda-sabda imam kita tercinta, yaitu Huzur Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadahullah Ta'ala binasrihil ajiz. Ya, khususnya kita ambil dari pidato-pidato beliau atau dari khutbah Jumat beliau. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dari khutbah Jumat beliau, khususnya berkenaan dengan perdamaian dunia. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sabda-sabda Huzur ya, yang baru-baru ini beliau juga sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa lihat komplitnya ya di situs kita, situs resmi jemaat ya, Ahmadiyah ID ya. Jadi di situ ada siaran pers ya, menyangkut tentang pidato utama ya di dalam konferensi internasional MTA ya, secara virtual oleh Huzur. Nah, saya ingin kembali menyampaikan ya bagaimana pesan-pesan atau nasihat-nasihat Huzur yang perlu kita perhatikan ya, khususnya berhubungan dengan MTA ini. Kenapa saya ingin tekankan kembali? Karena memang mungkin ya di antara kita ada yang kemarin tidak sempat ikut menyaksikan ya. Nah, saya ingin menekankan kembali agar kita memiliki perhatian yang khusus lagi, memiliki perhatian yang istilahnya yang lebih lagi terhadap MTA ini. Nah, apa yang Huzur sampaikan di sini? Huzur menyampaikan tadi ya, pidato utama di dalam penutupan konferensi internasional MTA atau Muslim Television Ahmadiyah pada tanggal 27 Juni 2021 kemarin. Di Huzur memimpin sesi penutupan di kantor beliau ya di Islamabad, Tirpot. Sementara para peserta konferensi bergabung secara virtual dari Masjid Baitul Futuh, London, dan beberapa studio MTA internasional yang lainnya di seluruh dunia. Kemudian konferensi ini dihadiri lebih kurang ada 600 peserta secara virtual dari 30 negara dan termasuk training tentang peningkatan produktivitas dan penetapan tujuan untuk ke depan. Jadi memang MTA ini kan biasa mengadakan konferensi tahunan. Seperti biasa, acara dimulai dengan pembacaan Al-Quran, kemudian juga Najem, dilanjutkan dengan laporan konferensi dan presentasi beberapa video. Nah, di dalam pidato penutupan yang begitu sangat inspiratif itu, ya, Huzur menyampaikan bagaimana MTA benar-benar telah menjadi sarana luar biasa bagi memajukan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam menyebarkan pesan Islam dan menciptakan revolusi rohani di dalam masyarakat. Ini pesan Huzur yang pertama. Nah, kemudian Huzur menjelaskan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan bahwa zaman beliau akan menjadi era penyempurnaan penyebaran petunjuk sempurna dari Rasulullah SAW.
Ya. Untuk itu, Hazrat Masih Maud salam memanfaatkan mesin pencetakan untuk menerbitkan buku-buku dan artikel di berbagai surat kabar untuk menyebarkan ajaran sejati Islam yang damai. Tidak hanya di seluruh India, ya, tetapi ke seluruh dunia. Ini di masa Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya, beliau mulai mengeprint ataupun menerbitkan artikel melalui percetakan. Nah, kemudian ya, Huzur menyampaikan lagi bahwa sesuai dengan kondisi zaman itu, lebih dari 1 abad lalu, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mencanangkan skema luar biasa untuk pertabligan dan menggunakan berbagai macam sarana untuk menyebarkan pesan Islam. Karena yang ada saat itu adalah media cetak yang merupakan sarana efisien untuk menyampaikan informasi dan mengabarkan keyakinan Hazrat Masih Maud alaihissalam secara teratur, menerbitkan artikel atau pernyataan-pernyataan berupa iklan di surat kabar sehingga pesan dan ajaran Islam yang hakiki dapat tersampaikan lebih luas lagi. Dan sungguh sejarah membuktikan bahwa pesan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam itu telah mencapai ke Amerika Serikat, kemudian juga ke Eropa, Inggris, semasa hidup beliau melalui berbagai macam liputan media. Nah, kemudian Huzur berbicara tentang era Khalifah pertama Ahmadiyah, ya, dan pada periode awal Khalifah kedua Ahmadiyah, di mana media cetak dan tabligh oleh mubalik-mubalik perintis terus menjadi sarana utama untuk meneruskan pesan hakiki dari Islam. Nah, jadi ini sejarahnya ataupun riwayatnya bagaimana step-step ataupun tahapan-tahapan yang dilalui oleh jemaat ya, di dalam rangka menyebarkan pesan Islam yang damai ke seluruh pelosok dunia ini. Setelah itu, pada tahun 38 muncul babak baru dalam sejarah Jamaah Muslim Ahmadiyah, di mana untuk pertama kalinya seorang khalifah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, berbicara melalui pengeras suara dan menjangkaukan langsung hadirin yang lebih luas lagi. Ya, berbicara tentang peristiwa bersejarah itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa pada saat itu orang-orang bergembira ya, atas adanya pengeras suara itu. Khalifah kedua radhiyallahu an menyampaikan nubuatan dan menyatakan bahwa waktunya pasti sudah dekat ketika Khalifah Waqt atau menyampaikan pidato di Qadian, sementara secara bersamaan suaranya akan terdengar di setiap bangsa dan setiap penjuru dunia. Nah, jadi di masa Khalifah pertama dan kedua itu, yaitu penyampaian melalui baru sampai suara pengeras saja. Nah, saat itu pun anggota jemaat begitu sangat bergembira. Karena suara Huzur itu bisa terdengar secara bersamaan suaranya ke mana-mana. Pada tahun-tahun berikutnya Huzur mengatakan bahwa para mubalik jemaah Muslim Ahmadiyah sekali mendapat slot siaran di stasiun radio untuk radio umum untuk komersial. Saat itu, upaya tersebut dianggap sebagai sarana keberhasilan di kalangan Muslim Ahmadi dan sarana yang langka untuk menyampaikan Islam kepada orang lain. Namun sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, Jamaah Muslim Ahmadiyah telah mendirikan stasiun radio sendiri di berbagai negara. Ya. Seperti kita ketahui kan di Afrika itu banyak sekali stasiun-stasiun radio. Selanjutnya berbicara tentang terobosan pendirian saluran televisi, Huzur mengatakan bahwa manakala Allah Ta'ala menganugerahkan kepada jemaat kita berupa inspirasi, sumber daya, dan kemampuan untuk meluncurkan saluran televisi sendiri, Allah juga menciptakan sarana melalui satelit untuk channel kita, untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang indah ke seluruh penjuru dunia. Tidak diragukan lagi, ini adalah penggenapan janji agung dari wahyu Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu, aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Ya, kalau dalam bahasa Urdu itu meteri tabligho zamin ke kinarung tak poncaungga, ya, bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Ta'ala dan dengan penggenapan wahyu dari nubuatan ini, saat ini telah berdiri 19 studio MTA secara global. Ya, coba bisa dibayangkan ya. 19 studio MTA di seluruh dunia kita ini, ya. Ya, kita bisa saksikan bagaimana acara-acaranya dari MTA tersebut. Kemudian Huzur
menjabarkan cakupan yang luas dari struktur MTA internasional saat ini. Beberapa studio di seluruh dunia telah dilengkapi dengan fasilitas produksi berkualitas tinggi yang membuat mereka dapat memproduksi program rekaman dan siaran langsung di dalam beberapa bahasa di 8 saluran TV MTA. Juga disiarkan di televisi ya, terestrial ya, di negara-negara tertentu. Ini maksudnya terestrial itu beberapa percobaan-percobaan di beberapa negara tertentu. Kemudian berkaca kepada sumber daya yang terbatas di dalam mencapai semua ini, ya, untuk menyebarkan pesan Hadrat Masih Maud Salam, ya, Huzur mengatakan bahwa dari sudut pandang duniawi, jika kita menganalisis sumber daya keuangan dan sumber daya manusia kita, sungguh kita tidak akan pernah dapat mencapai semua ini sendiri. Pada hakikatnya, semua yang telah dicapai adalah hasil dari penggenapan janji wahyu ilahi tadi, yaitu aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Setiap hari kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri manifestasi agung dari pertolongan dan karunia Allah Ta'ala. Pada awalnya hanya satu saluran MTA saja, atas karunia Allah Ta'ala telah meluncurkan beberapa saluran yang disiarkan di dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Ya, tadi ada 19 studio MTA di seluruh dunia sekarang ini. Kemudian Huzur menjabarkan peningkatan variasi konten ya, yang diproduksi untuk segala usia, termasuk program anak-anak untuk kemajuan akhlak dan rohani mereka, dan juga konten yang memperkenalkan pesan Islam yang damai dan indah kepada orang-orang di luar jamaah Muslim Ahmadiyah. Kemudian Huzur menyatakan bahwa MTA internasional telah menjadi media yang unik untuk memfasilitasi kontak antara anggota jamaah Muslim Ahmadiyah dengan pembimbing rohani mereka. Ya, kenapa dikatakan unik? Karena memang melalui MTA inilah ya kita ini bisa berkomunikasi ya dengan Huzur ya. Setidak-tidaknya kita bisa melihat khutbah Jumat beliau. Waktunya sedikit lagi, saya bacakan lagi. Berbicara tentang meningkatnya kontak dan komunikasi yang langsung melalui MTA selama pandemi COVID-19, Huzur mengatakan, nah ini yang dikatakan unik tadi kata Huzur, selama periode ini, maksudnya selama pandemi ini, saya belum dapat melakukan perjalanan ataupun kunjungan, begitu juga para Ahmadi tidak dapat mengunjungi saya. Namun berkah dari MTA, kontak dan komunikasi langsung antara khalifah dan anggota jemaat tidak hanya berlanjut, tetapi telah meningkat dan mencapai perkembangan baru. Alhamdulillah, selain khutbah Jumat yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, muncul sarana baru, yaitu pertemuan mulakat-mulakat secara virtual selama periode ini. Huzur mengatakan bahwa melalui mulakat virtual interaktif ini, saya dapat bertemu langsung dengan para anggota jemaat di seluruh dunia dan mengadakan pertemuan dengan para pengurus jemaat. Suatu hari saya bertemu dengan Muslim Ahmadi di Australia, hari berikutnya dengan Muslim Ahmadi dari Indonesia, kemudian dari Amerika Serikat atau dari Kadian, Eropa, Afrika, Kanada, dan dari berbagai belahan dunia lainnya. Saat duduk di sini, maksudnya di kantor Huzur ya di Islamabad, kata-kata dan suara khalifah mencapai segala penjuru dunia. Ini adalah silaturahmi ataupun komunikasi unik yang berikutnya berkah dari MTA tersebut. Ya, Huzur bisa bermulakat dengan semua negara-negara. Ya, tadi Huzur mengatakan ya di hari bersamaan ya beliau bisa bermulakat dengan Muslim yang dari Australia, dari Indonesia, dari Afrika, dari Kanada ya dan lain sebagainya. Kemudian Huzur menyebutkan bagaimana dampak dari pertemuan virtual ini. Ya, yang mana cuplikannya itu disiarkan setiap minggu di MTA. Ya, menjadi Muslim Ahmadi di seluruh dunia mendapatkan wawasan mendalam tentang petunjuk yang diberikan Huzur selama pertemuan ini. Ya, jadi ini luar biasa yang disampaikan oleh Huzur ini dan bisa terasa oleh kita juga. Ya, mungkin kalau tidak pandemi kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini. Saya sering sudah saya katakan kan, ini berkat dari pandemi ini, ya kita bisa berkumpul melalui MTA melalui Zoom ini, ya karena membahas masalah MTA jadi teringatnya ke MTA ya. Nah, jadi ya kita tidak akan terpikir mungkin mengadakan pengajian bisa bergabung bagaimana dengan Banda Aceh ya,
dengan di sini ada juga yang dari mana, dari Roksukon, ya, keluarga Pak Ibrahim, ya. Nah, ini tadi dikatakan ya, satu komunikasi yang unik menurut Huzur, ya. Selain daripada MTA memberikan berkah juga kepada kita yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini Huzur menyampaikan bahwa ya, MTA menghilangkan jarak. Ini luar biasa ya. Menyingkirkan hambatan, dan di atas semua itu ya, menjadikan jamaah Hajat Masih Maud tetap bersatu di tangan khalifah. Dan setiap Ahmadi di seluruh dunia mengikuti ajaran dan keyakinan yang sama persis. Dari satu sudut ke sudut yang lainnya, dari Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dari timur jauh, dari berbagai pulau di dunia ini, ya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam dan petunjuk-petunjuk khalifah dapat menjangkau semua bangsa dan umat manusia melalui MTA. Ini luar biasa MTA. Nah, kemudian berbicara kepada Muslim Ahmadi, ya, Huzur mengatakan bahwa mereka harus berterima kasih kepada pria dan wanita yang bekerja tanpa pamrih dan sukarelawan di MTA internasional ini. Ya, jadi selain kita ya rasa terima kasih kita ataupun rasa syukur kita ya tiada lain ya, kita harus memanfaatkan MTA ini. Ya, jadi MTA itu tadi menghilangkan jarak, kata Huzur. Ya, tidak ada bisa orang yang membatasi kita. Ya, di mana saja sampai di tempat yang paling jauh sekalipun, ya, ini melalui MTA bisa kita saksikan semua siaran-siaran ataupun semua nasihat-nasihat dari Huzur. Nah, kemudian di sini Huzur mengatakan bahwa semua Muslim Ahmadi harus berterima kasih kepada mereka yang berkhidmat di MTA, termasuk para pekerja tetap dan staf yang berkhidmat dengan penuh semangat dan ketulusan. Tunjangan atau gaji yang diberikan kepada mereka sangat minim dibandingkan dengan apa yang akan mereka peroleh jika mereka bekerja di lingkungan duniawi ataupun di luar jemaat, maksudnya bukan di MTA. Selain itu, di berbagai studio kita bisa melihat ya, di seluruh dunia terdapat ratusan bahkan ribuan sukarelawan yang meskipun tidak dibayar sebagai staf, bekerja tanpa lelah dan penuh pengabdian. Jika seseorang mempertimbangkan waktu, tenaga, dan keterampilan yang mereka sumbangkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menghemat jutaan pound sterling uang jemaat setiap tahun melalui upaya mereka. Ini dari MTA. Nah, kemudian itu dari para sukarelawan ataupun para relawan yang bekerja di MTA. Huzur menceritakan reaksi terkejut seorang politisi senior dari Amerika Serikat ketika Huzur menjelaskan kepadanya bahwa semua saluran dari studio MTA itu dijalankan tanpa dana dari suatu negara ataupun pendapatan komersial melalui iklan. Nah, ini ada seorang politisi dari Amerika Serikat kaget ya ketika Huzur menjelaskan bagaimana MTA ini bisa berjalan ya dengan tadi sukarelawannya dan juga yang lain-lainnya. Memang bagi orang-orang duniawi dan material tentu tidak mungkin memahami bagaimana MTA yang bukan hanya dapat bertahan sebagai saluran global, tetapi benar-benar berkembang tanpa untuk komersialisasi apapun. Namun mereka tidak menyadari bahwa MTA adalah manifestasi dari janji agung Allah Ta'ala yang diberikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh penjuru dunia. Mengakhiri pidatonya, Huzur kembali mengucapkan terima kasih kepada para staf dan relawan MTA, serta mengingatkan mereka untuk selalu berkhidmat dengan rendah hati. Ya, Huzur mengatakan bahwa tidak peduli apa yang diminta, mereka harus terus berkhidmat dan melakukan dengan senyum di wajah mereka dan dedikasi yang tinggi. Tentu saja hati saya dipenuhi dengan rasa terima kasih untuk kalian semua. Sabda Huzur ya. Semoga Allah Ta'ala membalas Anda dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk berkhidmat dengan penuh kerendahan hati tanpa pamrih. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada Anda semua untuk terus berperan dalam menyebarkan pesan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sesungguhnya merupakan pesan daripada ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Huzur menyampaikan bahwa saya juga selalu berdoa agar Anda tetap rendah hati
dan tidak pernah membiarkan sedikit pun kesombongan ataupun kebanggaan masuk ke dalam hati Anda. Ya, jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan MTA atau jemaat ya bergantung pada keterampilan Anda atau waktu Anda, atau bahwa Anda layak mendapatkan pujian atau hadiah berupa materi. Yang pasti adalah jika Anda tetap tulus dan setia selamanya dan berkhidmat dengan kerendahan hati yang hakiki, Anda akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Ta'ala sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang tarbiyat online yang berbahagia ya. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan ya. Kenapa ini saya tegaskan kembali ya, tiada lain satu-satunya yang saya inginkan adalah supaya kita kembali memperhatikan MTA ini ya. Jadi MTA itu adalah nikmat yang datang kepada kita ya. Tidak ada yang lain ya. Di luar kita bisa peroleh, hanya di dalam jemaat ini ya. Jangankan mencari yang lebih baik dari MTA ya, yang sama saja pun itu tidak akan pernah didapat ya. Ini adalah karunia yang sangat besar. Oleh karena itu, manfaatkanlah MTA sebaik-baiknya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, karena waktu juga sudah mau habis, tinggal 1 menit lagi. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan di dalam menyampaikannya. Ini saja mungkin ya. Mungkin waktu untuk berdoa pun tidak sempat ya. Nanti kalau tiba-tiba mati ya, harap dimaklum dan harap bisa diketahui oleh bersama. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Jazakumullah hasanah jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap jaga kesehatan